Assalamualaikum teman-teman, bertemu kembali dengan saya Yosef Supriyatna, masih tetap di channel Inspirasi Hidup Sehat. Teman-teman, pada video kali ini saya akan share video menjawab pertanyaan di kolom komentar seperti yang kami katakan bahwa pertanyaan para penonton di kolom komentar adalah prioritas kami. Nah, namun sebelumnya saya minta kepada kalian yang baru datang, yang baru nonton video ini, kalian subscribe dulu channelnya. Karena subscribe itu gratis. Gratis. Buat mendukung channelnya supaya terus berkembang dan saya bersemangat share video tentang seputar hidup sehat. Dan juga teman-teman, bagi kalian yang menonton juga jangan di skip supaya apa yang dikatakan Kang Abdul Rahman jelas dan tertangkap maksudnya, karena ini menyangkut kesehatan kalian semua ya Kang Dul ya. Betul. nah kita mulai aja teman-teman dari pertanyaan pertama dari akunnya Multi Cahyadi. Dia bertanya, Assalamualaikum Pak, saya masih lemas, loyo, selalu sesak, minta solusinya Pak, apa penyebabnya? Semoga Pak Abdul dan selalu sehat katanya. Oh gitu. Alhamdulillah, amin. Untuk lemas dan loyo itu sebetulnya ada dua penyebab Kang Yosef. Yang pertama itu memang karena pencernaannya belum membaik. Kenapa pencernaan belum membaik bisa menyebabkan kita lemas, loyo gitu. Nah, ketika pencernaan belum membaik atau belum normal 100%, itu ketika kita mengkonsumsi makanan, apapun itu makanannya, walaupun misalnya banyak gizinya, banyak proteinnya, itu tidak terserap dengan sempurna oleh usus kita. Nah itu, makanya rata-rata untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika pencernaannya belum membaik 100%, itu pasti mengalami loyo, karena ya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Wajar kalau seandainya mengalami lemas, letih, loyo. Nah itu. Nah kemudian ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis kemudian sudah merasa pencernaannya sudah membaik nih, tetapi masih mengalami loyo juga gitu. Nah itu bisa saja dari mental Kang Yosef. Nah itu, jadi ketika mentalnya terganggu itu lebih dominan rasa malasnya yang semakin besar. Nah ketika malas semakin besar gitu teman-teman ya, itu tenaga itu ya nggak hadir, jadi moodnya kurang, tenaganya nggak ada gitu. Lebih dominannya itu malas aja, dan ketika malas ya pasti lemes. Nah itu Kang Yosef. Dan ini kegiatan itu menimbulkan perasaan apa Kang Abdul, semangat ya. Betul. Kalau sudah semangat kita mau menjalankan aktivitas, jadi lemas itu nggak ada. Betul. Dan orang yang selalu berdiam diri aja itu lebih banyak efek sampingnya ya Kang Abdul ya. Betul, rasa malas itu semakin besar, semakin menghampiri. Nah makanya ketika teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ketika ingin memperbaiki hal tersebut, yang pertama penuhi saja gizinya. Tetapi kalau misalnya pencernaannya belum membaik, ya alangkah percumanya kalau misalkan kita mengkonsumsi makanan dulu kan gizinya tidak terserap ya. Akalin saja sih sebetulnya dengan sering makan saja. Gimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuhnya itu tetap terpenuhi setiap harinya. Dan kemudian kalau sudah merasa terpenuhi, kemudian lemasnya itu kalau seandainya dari mentalnya yang sedang turun, rasa malasnya yang selalu hadir, nah makanya rasa malas itu harus diusir. Cuman harus bangkit saja sih sebetulnya, ngapain malas gitu. Nah itu Kang Yosef, jadi ketika rasa malasnya terusir ya pasti tenaganya akan hadir lagi. Nah itu Kang Yosef. Harus diingat Kang Cahyadi ya, ala bisa karena biasa. Kalau dibiasakan insya Allah terbiasa jadi giat lagi lah. Nah itu. Nah itu solusinya ya Kang Cahyadi ya, Multi Cahyadi dari Kang Abdul Rahman. Mudah-mudahan bisa dijalankan dan membantu kesehatannya pulih kembali dan semangatnya timbul kembali. Amin, amin. Nah yang kedua ini dari akunnya Jongbur 7842. Hadir Kang, saya sering sakit kepala, pemikiran selalu takut nih. Ini sensasi yang biasa yang ini. Sakit kepala itu sangat beraneka ragam sekali Kang Yosef. Penyebabnya gitu, bisa karena panas-panasan, bisa karena kedinginan. Terlalu dingin juga kita menjadi sakit kepala ya. Terlalu panas juga, kena panas kita juga bisa menyebabkan sakit kepala. Kemudian bisa saja orang yang sakit kepala itu penyebabnya karena sakit gigi juga, karena sakit gigi juga bisa menyebabkan sakit kepala karena memang hubungannya ada penegangan otot gitu ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, sakit kepala itu lebih dominan
dari stres yang belum terkendalikan, Kang Yosep. Dari stres yang belum terkendalikan, kemudian terlalu banyak pikiran, akhirnya ada penegangan otot juga di situ. Jadi ciri khasnya itu kalau orang yang sakit kepala karena memang ada asam lambung kedasatis psikosomatis dari stres, itu biasanya suka ditandai dengan penegangan otot bagian belakang, Kang Yosep. Jadi kalau misalnya ini bagian sini belakang, kalau misalnya dipegang itu kayak macam papan. Nah itu biasanya dari penegangan otot agak keras ya Kang Abdul. Nah itu agak keras, itu biasanya penyebabnya itu dari stres atau terlalu banyak pikiran. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung kedasatis psikosomatis itu kadang tidak menyadari ke sana. Kadang dia itu kalau misalnya dikatakan stres atau banyak pikiran itu dia suka mengelak. Saya itu nggak banyak pikiran, padahal tanpa disadari setiap harinya itu selalu memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang sensasi, memikirkan tentang ketakutan penyakit yang berbahaya dan sebagainya. Nah, tanpa disadari itu sebetulnya menjadi stres tersendiri, Kang Yosep. Logikanya gini kan yang Kang Abdul ya, bagaimana kita menjadi cemas kalau tidak ada yang dipikirkan. Betul. Nah itu Kang Yosep. Itu. Jadi itu jawabannya ya buat Jongbur 7842. Solusinya dari Kang Abdul seperti itu, mudah-mudahan bisa membantu. Barusan belum solusinya. Oh, belum? Barusan cuma keterangannya saja. Solusinya gimana? Untuk solusinya kalau seandainya dari hal-hal yang wajar, misalkan tadi ya, kayak macam misalkan terlalu kena panas-panasan ya sudah, hentikan panas-panasan, jangan terlalu main panas-panasan. Kemudian kalau misalkan terlalu kena suhu dingin ya sudah, hindari saja suhu dingin. Nah kemudian kalau misalkan dari stres ya sudah, stop berpikir tentang yang aneh-aneh. Kemudian usahakan setiap harinya itu harus rileks, santai, belajar masa bodoh saja, jangan terlalu berpikir tentang penyakit. Karena penyakit yang sedang diderita itu khusus dari gangguan asam lambung kedasatis psikosomatis itu tidak berbahaya, Kang Yosep. Nah makanya ngapain dipikirkan kan gitu ya. Betul. Nah langkah baiknya kalian harus menanamkan dalam pikiran bahwa gangguan asam lambung kedasatis psikosomatis itu tidak berbahaya, kemudian stop berpikir tentang penyakit-penyakit yang berbahaya. Usahakan setiap harinya harus rileks, santai, kemudian hindari sering terlalu rebahan, kemudian sering nonton HP itu hindari, karena dengan menonton HP juga akan menyebabkan sakit kepala. Biasanya sakit kepalanya itu bagian atas. Memang Kang Bro. Nah, seperti kita juga sering lihat. Nah itu, kan? Nah kemudian alangkah baiknya yang harus dilakukannya juga kayak macam minumnya itu jangan ditinggalkan minimal 8 gelas dalam sehari. Betul, itu sangat penting sekali teman-teman. Sangat penting sekali. Nah itu Kang Yosep. Itu solusinya seperti itu. Nah teman-teman, sebetulnya solusi-solusinya itu jika kalian mendapat sensasi, yang pertama harus kalian pikirkan itu adalah penyebabnya ya Kang Abdul ya. Betul. Penyebab timbulnya sensasi tersebut ada yang dari pikiran, mungkin dari makanan yang dikonsumsi ya Kang Abdul ya. Ada yang dari medis. Ya, yang dari medisnya. Jadi dikontrol dulu apa yang menyebabkannya. Jadi jangan didahulukan rasa cemas atau khawatir ya Kang Abdul ya. Betul. Nah itu buat Jongbur 7842 ya, solusinya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijalankan. Yang keberapa barusan kamu? Nah ini dari akunnya Mila Dinara aja ya. Mila Dinara. Scroll jempolnya nggak mau diam. Assalamualaikum Kang, mau tanya untuk jalan-jalan, katanya dia itu udah berani Kang Abdul. Betul. Cuma ada yang agak aneh, bukan aneh ya, maksudnya jadi apa? Sebetulnya sama kegiatan, tapi kalau pergi ke masjid katanya masih ada sensasi rasa takut katanya Kang Abdul. Bagi tipsnya. Untuk jalan-jalan dulu juga saya pernah mengalami Kang. Ketika jalan-jalan kita nyaman nih, jalan-jalan nyaman gitu ya. Kemudian sering pergi ke tempat ramai kita nyaman gitu. Tetapi ada kalanya memang untuk ke masjid itu agak sulit Kang Yosep. Karena apa? Karena ketika kita sembahyang itu ada fokus ya, ada agak fokus, harus fokus, kemudian ada kekhusuan. Nah kita itu selalu berpikir ke sana Kang Yosep. Nanti ketika khusyuk kita fokus, takutnya ada kelayangan kita pingsan. Nah itu makanya itu bisa apa ya, bisa mengganggu konsentrasi Kang Yosep. Nah itu makanya ketika dulu saat terkena gangguan asam lambung kedasatis psikosomatis, waktu itu saya akalin. Nah cara mengakalinya gini Kang Yosep. Ketika pergi, saya tanamkan dalam pikiran, sampai detik ini saya masih hidup dan tidak pingsan dan tidak mati. Nah itu Kang Yosep. Nah kemudian ketika pergi ke masjid, saya mengusahakan ketika sembahyangnya itu agak nyender gitu Kang Yosep. Jadi dekat-dekat tembok gitu Kang Yosep. Memang sebetulnya kalau misalnya diceritakan lebay sih sebetulnya, tetapi itulah bentuk antisipasi saya waktu itu gitu Kang Yosep ya. Nah ternyata ketika terus dibiasakan seperti itu, nanti lambat laun kita itu
akan mulai terasa nyaman. Ya, betul. Nah, akan terasa mulai nyaman, kemudian akan mulai terbiasa kembali sembahyang berjamaah di masjid. Nah, itu Kang Yosep. Nah, memang ketika kita sembahyang agak menyender juga, apakah itu sah? Saya katakan sah, Kang Yosep. Ya. Nah, dulu juga sebelum saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saat belum membaik, kadang di hati itu berpikir ya, ini sembahyang kalau agak menyender sah nggak ya gitu ya. Nah, tetapi kalau misalkan mengulang bukan mengulang, kalau misalnya melihat kewajiban sembahyang itu, ya, betul. Orang sakit itu sembahyangnya kayak gimana juga sah, ya, gitu Kang Yosep. Dan ketika misalnya orang lain melihat kita kayak macam sehat kok sembahyangnya agak menyender gitu, dia kan nggak tahu apa yang kita alami Kang Yosep. Yang penting kita sembahyang aja, kemudian menjalankan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, masalah diterima dan tidaknya urusan Allah. Nah, betul. Itu yang penting kita itu ikhlas. Nah, itu teman-teman. Jadi ketika sembahyang itu, waktu dulu juga saya samalah, ketika jalan-jalan menyenangkan, happy, fun gitu teman-teman ya. Tetapi ketika ke masjid kadang ada lagu juga. Karena pikiran kita itu kalau ke masjid kan ada fokus tertentu ya. Betul. Kalau itu bisa menyebabkan kelayangan gitu. Nah, makanya diakalinya ketika pergi ke masjid itu saya tanamkan dalam pikiran saya itu tidak akan apa-apa, karena memang tidak akan apa-apa sampai detik ini masih hidup. Nah, itu. Nah, kemudian cara sembahyangnya juga berbeda dengan orang normal lainnya. Waktu itu saya cuman agak menyender, jadi milihnya itu deket tembok ya, jadi agak menyender gini gitu ya. Nah, itu bentuk antisipasi saya waktu dulu gitu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, cara itu di nomor 2 kan, yang penting hasil yang membantu kita ya Kang Abdul ya. Betul. Supaya bisa menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, itu jawaban buat akunnya Kak Mila Dinara ya. Semoga membantu dan harus dicamkan. Kemarin pun belum kuat jalan-jalan, belum berani, sekarang sudah berani, tidak apa-apa ya Kak ya. Jadi sekarang ke masjid pun seperti itu aja lagi. Insya Allah bisa lah. Nah, mudah-mudahan membantu jawabannya. Dan yang lainnya pertanyaannya itu dari siapa lagi nih? Dari akunnya siapa ini ya? Nah, ini user CG7HI9. Nih katanya kalau makan bakso tapi mie-nya aja nggak apa-apa, Kang Abdul katanya gitu. Justru kalau seandainya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika pencernaannya belum merasa membaik, hindari makanan-makanan yang seperti itu, gitu teman-teman ya, kayak macam mie instan dan sebagainya. Pokoknya produk-produk terigu itu hindari saja dulu Kang Yosep. Alangkah baiknya kalian itu sering konsumsinya itu kayak macam tahu, kayak gitu. Nah, itu justru lebih bagus karena protein nabati yang paling besar itu di tahu ya, di kacang-kacangan. Tetapi untuk orang-orang yang terkena asam, hindari makanan kacang langsung, gitu. Karena di kacang itu, apalagi kalau misalkan banyak sekarang di pasaran itu kayak macam tempe itu apa sih? Kayak macam oncom. Nah, karena di situ ada fermentasi Kang Yosep. Nah, jadi hindari makanan-makanan yang berfermentasi ya. Nah, itu. Jadi makanya ketika kalian ingin mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh protein nabati, alangkah baiknya di tahu saja. Karena di tahu itu sudah aman gitu ya. Sudah dikelola dengan baik, kemudian sampai kulit kacangnya juga sudah dibuang. Nah, itu yang paling aman di tahu. Nah, tetapi kalau misalnya produk-produk mie instan kayak macam begitu, alangkah baiknya dihindari saja dulu, karena mie instan itu bikin kita panas perut. Nah, itu, dan ketika panas perutnya hadir, kalau seandainya belum cemasnya itu terkelola, ya pasti bikin cemas juga gitu. Malah jadi timbul sensasi yang lain ya Kang. Ada nih panas perut gitu, kita cemas berpikirnya yang lain-lain. Nah, makanya biar tidak berpikir yang lain-lain, alangkah baiknya hindari saja. Nah, tetapi bagi teman-teman yang bisa menerima sensasi seperti itu, untuk makan mie bebas-bebas saja sih sebetulnya. Silahkan saja ya. Silakan saja. Tetapi rata-rata untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika sensasi hadir sedikit saja, itu malah tambah cemas. Nah, itu. Nah, makanya 99% orang yang tidak bisa menerima seperti itu, alangkah baiknya dihindari saja. Nah, itu Kang Yosep. Ada sedikit tambahan Kang Abdul buat yang sering cemas ya, bagaimana solusinya itu masuknya anxiety mungkin ya Kang Abdul ya. Cemas itu bahasa kita sehari-hari, kalau bahasa kedokterannya itu anxiety disorder, kecemasan berlebih gitu Kang Yosep. Kalau misalkan kitanya kurang mengerti apa sih itu anxiety, itu ada kecemasan, disorder itu adalah berlebihan, jadi kecemasan berlebihan.
Nah itu Kang Yosep. Sedikit dibahas Kang Abdul biar mereka itu bisa mengendalikannya, soalnya ini banyak sekali Kang Abdul ya yang tersiksanya itu malah oleh rasa cemas. Nah itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, hal yang paling tidak diinginkan itu adalah rasa cemas. Nah itu. Nah sebetulnya untuk rasa cemas itu penyebabnya itu bukan di asam lambung saja. Iya, betul. Mungkin ada saja yang kayak macam atlet panjat tebing karena memang punya pengalaman mau jatuh, akhirnya dia itu menjadi cemas. Jadi dia itu trauma untuk panjat tebing. Nah itu, rata-rata untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kenapa bisa terkena anxiety disorder atau kecemasan berlebih? Karena saat pertama kali terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, itu rasanya seperti mau mati, Kang Yosep. Nah itu, seperti mau mati, keleyangannya semakin berat, semakin hebat, seolah-olah kita itu mau mati hari itu juga. Nah itu menjadi trauma tersendiri, trauma terhadap kematian, karena yang namanya kematian belum mau kita inginkan. Nah itu Kang Yosep, jadi anxiety disorder itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu karena memang punya pengalaman di saat-saat mereka sakit itu seperti mau mati. Nah itu menjadi trauma tersendiri kesini-kesininya, dan akhirnya tubuhnya semakin waspada, perasaannya juga semakin sensitif, ada sensasi sedikit juga kita dipikirkannya secara jauh gitu. Berlebihan, nah itu jadi berlebihan, akhirnya menjadi ketakutan tersendiri, karena biasanya untuk orang-orang yang terkena asam itu berpikirnya itu ke arah-arah yang berbahaya, padahal itu tidak berbahaya. Contoh kecil, kemarin saya tuh punya ada tamu ke rumah yang curhat masalah asam lambung, kemudian itu yang paling menggelikan buat saya itu karena dia itu ada panu, Kang Yosep. Ini lucunya nih ya. Nah, tetapi saya katakan itu merupakan hal yang sangat wajar, Kang Yosep, karena orang yang terkena anxiety disorder, hal apapun, perubahan apapun itu suka ditakutkan. Diwaspadai ya. Selalu diwaspadai. Nah, kemarin-kemarin itu saya kedatangin tamu, saya tidak akan sebutkan namanya. Dia itu ada perubahan di badan. Pak, kenapa nih saya berubah badannya itu menjadi putih-putih kayak macam begini? Saya heran. Entah dia itu belum mengenal yang namanya panu, atau memang dia itu memang benar-benar khawatir, takut berubah kulitnya gitu. Ketika saya dengarkan, akhirnya dia curhat, Pak, saya itu sebelum terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, saya itu mulus katanya seperti itu ya. Nah sekarang saya itu ada koreng-koreng kayak macam putih-putih kayak macam begitu. Sebetulnya saya udah tahu Kang Yosep, cuman saya gali lebih dalam lagi, kemudian saya tanyakan, Ibu, Mbak, apakah Mbak pernah saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis mengalami sulit mandi? Saya bilang gitu. Benar Pak, katanya gitu. Saya itu jarang mandi, katanya gini. Nah setelah mendapatkan keterangan seperti itu, baru saya jelaskan, maaf, jangan malu, jangan heran, Mbak ini terkena panu, saya bilang. Karena panu itu penyebabnya ya jarang mandi juga. Gitu. Salah satunya itu jamur gitu ya. Nah itu, ketika saya jelaskan seperti itu, akhirnya dia bertanya cara menanganinya seperti apa yang mudah tanpa obat, katanya gitu. Ya saya bilang ya cukup mandi rajin saja, gosok saja yang bersih, saya bilang gitu. Nah itu Kang Yosep, nah itu salah satu contoh buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, hal sepele juga yang tidak ada kaitannya juga, buat itu selalu dipikirkan dengan panjang lebar, akhirnya menjadi cemas lagi. Jadi dia itu kepikirannya gini Kang Yosep, takutnya itu ada kanker kulit, katanya seperti itu. Nah itu Kang Yosep, padahal dan saya rasa itu ada dua Kang Abdul itu rasa takutnya itu. Yang pertama takut kanker kulit, kanker kulit. Yang kedua dia itu takut menjadi harimau. betul. Nah itu selama saya selalu melayani sharing dengan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, hal yang paling terlucu itu yaitu dia terkena panu, takutnya kena kena kanker kulit dan sebagainya gitu. Padahal itu cuma panu biasa sih sebetulnya. Nah itu Kang Yosep. Nah teman-teman, Kang Abdul ini memang sudah sembuh total ya, baik dari segi traumanya, dari segala macamnya, pokoknya dia itu sudah sembuh total. Betul, alhamdulillah. Tapi berhubung saya itu teman dekat dengan Kang Abdul ini, saya tahu ada yang belum sembuh dari dia. Apa coba? Dia itu sensasi cemasnya itu kalau ketemu ular, teman-teman ya. Betul. Itu masalah ketemu sama ular dari dulu, dari kecil saya takut sama ular. Kebetulan kami itu sering mancing bareng ya, kita itu teman kecil ya, dari kecil sampai sekarang masih tetap berteman.
kemudian seringnya itu hobinya itu bareng-bareng ya, mancing bareng. Nah, kalau misal mancing itu kalau ketemu ular pasti saya lari gitu teman-teman. Jadi itu trauma yang tidak tersembuhkan oleh metode apapun teman-teman ya. Sudah nyantol di kepala belakang ini yang paling kecil. Nah, itu teman-teman ya, sedikit intermezzo supaya kalian itu jangan terlalu berpikir sensasi atau gangguan asam lambung terus menerus, karena itu tidak baik. Ada sedikit tambahan intermezzo dari kami, mudah-mudahan menghibur kalian semua. Dan mudah-mudahan kalian semua cepat sembuh total, Kang Abdul. Ya, amin ya rabbal yang masih dalam gangguan dan juga yang sudah sembuh total, semoga kalian bisa menjaga kualitas hidupnya supaya tetap sembuh sepanjang masa. Betul ya. Nah teman-teman, sekian dulu video pada kali ini, mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa kalian subscribe channelnya supaya saya lebih bersemangat untuk share video menemani kalian. Bersemangatnya itu datang ke sini nanyain tentang asam lambung, karena dia itu nggak pernah mengalami gangguan asam lambung. Alhamdulillah teman-teman, saya belum mengalami sampai ke tingkat itu. Kalau begah kembung sedikit-sedikit ya saya juga sering mengalami juga, tetapi kalau misalnya kecemasan berlebih nggak pernah. Alhamdulillah tidak mengalami dan tidak mau mengalami. Karena rasanya sungguh nikmat sekali. Dari ceritanya aja udah serem-serem soalnya teman-teman ya. Jangankan untuk orang-orang kita kayak macam kita, Kang Yosep, orang yang gagah aja kalau misalnya kena asam lambung pasti memble. Mau nyobain. Males. Nah teman-teman, sekian dulu video pada kali ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.